Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita setelah selesai materi limit fungsi. Kita lanjutkan ke materi turunan atau diferensial. Apa itu turunan atau diferensial? Definisinya, ya, turunan itu adalah limit dari fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Itu definisinya. Notasinya, ya, kita notasikan atau penulisannya yaitu f aksen x itu turunan pertama, atau ditulis juga y aksen turunan pertama dari y, atau bisa juga ditulis dy per dx diferensial. Ya, inilah notasi turunan. F aksen x turunan pertama, ya, atau y aksen, atau dy dx. Itu notasinya. Setelah kita mengenal definisi dan notasinya, kita lanjut ke contoh. Ya. Contoh. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3. Tentukan f aksen x atau turunan dari fx. Maka sesuai dengan definisinya tadi adalah f aksen x adalah limit dari fx plus h, berarti 2x ditambah h ditambah 3 dikurangi fx, berarti 2x tambah 3, ya, per h untuk h mendekati 0. Kita buka kurungnya dulu, berarti limit 2x ditambah 2h ditambah 3 dikurangi 2x dikurangi 3 per h untuk h mendekati 0. Kita kumpulkan dulu yang sama. Limit 2x dikurangi 2x 0, 3 dikurangi 3 0, sehingga tinggal 2h per h untuk h mendekati 0. Kita lihat lagi di sini ada h dibagi dengan h hasilnya 1, berarti hasil limitnya adalah 2. Inilah turunan pertama dari fungsi 2x ditambah 3 adalah 2.
Contoh kedua ya. Diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X. Tentukan Y aksennya atau turunan pertama. Maka kita jawab. Kita ingat definisi turunan adalah limit fx plus h, berarti x plus h kuadrat dikurangi 4x plus h ya, dikurangi x kuadrat min 4x per h untuk h mendekati 0. Kita uraikan dulu menjadi limit, kita buka kurungnya jadi x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikurangi 4x dikurangi 4h dikurangi x kuadrat dikurangi 4x per h untuk h mendekati 0. Kita lihat di sini x kuadrat dikurangi x kuadrat 4x dikurangi min 4x 0. Ada lagi? Sudah tidak ada. Berarti menjadi limit 2hx plus h kuadrat min 4h per h untuk h mendekati 0. Kalau kita kerjakan menggunakan limit, yang atas kita selesaikan dulu. Ini punya h, ini punya h, ini punya h. Berarti h-nya bisa kita keluarkan. H dikali 2x ditambah h dikurangi 4 per h untuk h mendekati 0. Ini kalau kita substitusi langsung dapatkan 0 per 0. Nah, ini kita bisa bagi hasilnya 1. Maka soal itu tinggal limit 2x ditambah h dikurangi 4 untuk h mendekati 0. Kita substitusikan, berarti hasilnya 2x min 4, h-nya 0. Inilah turunan pertama dari fungsi x kuadrat dikurangi 4x. Baik, kita simpulkan tadi contoh 1 ya, contoh 1 tadi kalau y sama dengan 2x apa tadi, 2x berapa tadi soal 1? Kita lihat dulu ke atas. 2x plus 3, 2x tambah 3, maka turunan pertamanya adalah 2.
Contoh kedua, Y-nya adalah X kuadrat dikurangi 4X. Turunannya adalah 2X min 4. Perhatikan. Dari sini kita bisa melihat turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari 3 adalah 0, tidak ditulis di sini. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Turunan dari min 4X adalah min 4. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa jika ada fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah a dikali n x pangkat n dikurang 1. Ya. Ini kesimpulannya. Jadi jika ada fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah a dikali n x pangkat n dikurang 1. Inilah kesimpulan menentukan turunan pertama dari fungsi aljabar. Lanjutkan ke contoh-contoh penerapan rumus tersebut, ya. Contoh, ya. Kita akan menggunakan beberapa contoh. Contoh yang pertama, diketahui f(x) sama dengan 5x pangkat 10 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2. Tentukan aksen x-nya. Oke, kita jawab. Menggunakan kesimpulan rumus tadi bahwa f aksen x-nya adalah a-nya 5, pangkatnya turun, n-nya berarti 10, x pangkatnya 10 kita kurangi 1, 9, ditambah 4, n-nya kita turunkan 3, x pangkat 3 dikurangi 1, 2, dikurangi, di sini ada x pangkat 0 kan ya, maka turunannya 0. Tidak perlu kita tulis. Jadi, sama dengan 50 x pangkat 9 plus 12 x pangkat 2. Contoh pertama selesai. Mudah bukan? Kita lanjut contoh kedua. Kita pakai y. f(x) boleh-boleh saja. Fungsi y sama dengan 6 per x pangkat 4 dikurangi 2 per x. Tentukan y aksennya. Nah, kita jawab. Maka
maka Y aksennya sama dengan, sebelum kita menentukan Y aksen, fungsi tersebut kita ubah ke bentuk pangkat di atas ya. Y-nya sama dengan 6. Kita ingat bahwa pangkat penyebut kalau kita naikkan menjadi pangkat negatif ya. 6x pangkat min 4 dikurangi 2x pangkat min 1. Nah, setelah kita ubah seperti ini, kita baru tentukan Y aksennya. Berarti 6 dikali min 4 X pangkat min 4 dikurangi 1 min 5 dikurangi 2 kali min 1 X pangkat min 1 dikurangi 1 min 2. Kita selesaikan, berarti min 24. Kita kembalikan X-nya. Pangkat min berarti jadi penyebut min 24 per X pangkat 5 dikurangi min berarti jadi plus 2 per X pangkat 2. Contoh kedua. Lanjut contoh ketiga. Ya. Y sama dengan 1 per 7 X pangkat 2 ditambah 2 per 5X. Tentukan turunan pertamanya. Nah, kita jawab. Kita ubah dulu fungsi Y-nya. Y 7-nya tidak ikut naik ya, berarti 1 per 7 X pangkat min 2 ditambah 2 per 5X pangkat min 1. Baru kita tentukan Y aksennya. Sama dengan 1 per 7 dikali min 2. X pangkat min 2 kurang 1 adalah min 3. Ditambah 2 per 5 dikali min 1. X pangkat min 1 dikurangi 1 min 2. Kita lanjutkan. Jadi min 2 per 7. Karena pangkatnya negatif berarti menjadi penyebut pangkat 3. 2 per 5 dikali min 1 berarti min 2 per 5 X pangkat 2. Oke, gimana? Kita lanjut bentuk lain. Contoh soal berikutnya nomor berapa? Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 pakai fx biar tidak jenuh dengan y. Fx misalkan sama dengan akar pangkat 5 dari x pangkat 7 ditambah akar kuadrat dari X pangkat 3. Tentukan F aksen X-nya. Kita jawab.
seperti biasa kita ubah dulu dalam pangkat rasional. Ini belum diturunkan ya, baru mengubah. Fx-nya adalah X pangkat 7/5 ditambah X pangkat 3/2, bukan 3/1. Di sini ada angka 2 tapi tidak ditulis ya. Lalu kita cari turunan pertamanya. Sama dengan 7/5. X 7/5 kurang 1. Saya tulis di sini ya, mungkin ada yang lupa. 7/5 dikurang 1. Menghitungnya gimana? 7/5 dikurang 5/5. Disamakan penyebutnya, karena 5 dibagi 5 itu 1. Berarti berapa ini? 2/5. Kita tulis di sini 2/5 ditambah 3/2 X. Silahkan dihitung. 3/2 dikurang 1, 1/2. Setelah selesai sampai di sini, kita kembalikan ke bentuk semula. Berarti 7/5 akar pangkat 5 dari X pangkat 2 ditambah 3/2 akar dari X. Masih perlu contoh lagi biar lebih paham. Contoh yang ke-5. Contoh yang ke-5. Fx sama dengan 1 per akar pangkat 4 dari X ditambah 2/5 akar X. Tentukan turunan pertamanya. Oke. Kita jawab ya. Seperti biasa, kita ubah dulu dalam pangkat rasional. Fx-nya adalah berapa kalau begitu? X pangkat min 1/4 ditambah 2/5 X pangkat min setengah. Baru kita cari turunannya. F aksen X sama dengan min 1/4 X pangkat min 1/4 dikurang 1. Berarti min 5/4 ditambah 2/5 dikali min setengah X pangkat min setengah dikurang 1 min 3/2. Kita kembalikan ke bentuk semulanya. Berarti min 1/4 akar pangkat 4 dari X pangkat 5. Ini dikali, berarti min 2/5 kali setengah, berarti 1/5 akar X pangkat 3. Oke, sampai di sini untuk contoh-contoh dasar dari turunan. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik.